Kali ini kita tidak bicara soal sopan santun, tapi lebih bagaimana anak mengekspresikan perasaan atau emosinya. Di awal-awal kehidupan anak, usia 1-2 tahun hingga prasekolah, umumnya unsur-unsur agresivitas yang diungkapkan melalui kata-kata bernada tinggi, ekspresi yang kita sebut marah-marah, atau perilaku yang agak kasar, menyerang, dan sebagainya, itu relatif wajar. Namun dengan beranjaknya usia anak, apalagi sudah memasuki usia sekolah, anak biasanya akan belajar untuk mengolah dan mengelola bagaimana ekspresi yang sebenarnya, yang nyaman bagi dirinya dan lingkungan. Lalu apa yang membuat perilaku agresivitas ini bertahan hingga usia sekolah dan seterusnya? Yang pertama adalah sikap orang tua sendiri. Jadi misalnya ketika anak di awal-awal usianya menunjukkan agresivitas ini ketika dia terganggu atau ingin memenuhi kemauannya, nah orang tua menganggap ini lucu, menggemaskan. Sehingga orang tua justru menikmati ekspresi ini. Tidak memberikan teguran bahkan aturan. Ketika pola ini dipertahankan dalam rentang waktu yang cukup panjang bagi anak, 2, 3, 4 tahun berikutnya, anak akan membaca bahwa ini pola yang wajar, yang tepat. Ketika dia ingin memenuhi keinginan atau menyampaikan bahwa saya tidak suka, saya terganggu, dan sebagainya. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan bagi anak. Lalu yang kedua, ciri agresif ini memang menjadi bawaan anak itu. Jadi ada unsur genetika di dalamnya. Nah, ketika ini sudah menjadi ciri yang menetap, sesungguhnya ciri ini bisa direduksi bentuknya atau perilakunya melalui aturan, kebiasaan-kebiasaan yang lebih konstruktif, dan bentukan perilaku lain yang diberikan oleh orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga ketika anak menunjukkan ekspresinya secara agresif, dia tahu bahwa ini tidak disukai oleh orang sekitar dan tidak nyaman. Akhirnya orang tua memberikan bagaimana aturan yang benar, bagaimana contoh yang benar, bagaimana pola yang benar, sehingga anak bisa kembali diterima dengan nyaman oleh lingkungannya, terutama orang-orang terdekatnya. Dan yang ketiga, bisa jadi ini adalah hasil dari pola meniru. Jadi anak itu kan dengan gampang mencontoh apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami dari orang-orang sekitarnya atau apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi misalnya kalau anak melihat ayah atau ibunya berperilaku seperti itu dan itu tidak mendapatkan teguran, sanksi, atau ada masukan untuk diubah dan tidak melihat perubahan, maka anak menganggap inilah perilaku yang seharusnya saya lakukan. Atau dia melihat dari film-film, dari cerita, atau apa yang diperlihatkan di sekitarnya, orang-orang di luar ayah ibunya, kerabat, mungkin ada kolega yang berada di rumahnya menunjukkan perilaku yang sama. Nah, ini juga bisa ditiru sebagai sebuah perilaku yang dianggap benar dan wajar oleh anak. Dan faktor lainnya adalah ciri agresif ini merupakan mekanisme yang dipakai anak untuk menunjukkan bahwa dia adalah pusat perhatian dari lingkungannya. Jadi ketika dia merasa ada orang yang mengganggu kenyamanan atau tidak memenuhi keinginannya, pusat perhatian ini jadi lepas dan dia tidak ingin ini terjadi. Sehingga dia tetap harus menunjukkan ekspresi itu untuk membuktikan dan mendapatkan perhatian kembali. Nah, ketika orang tua tidak mengarahkan sikap ini, maka anak tetap kembali menganggap bahwa inilah mekanisme yang benar dan harus dipertahankan supaya saya tetap menjadi pusat perhatian.